Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Semangat ya. Yuk kita belajar hari ini. Kita belajar tentang dietetik alergi trauma kritis, tentang penyakit lupus. Tidak terasa ya, kita sudah sampai di pertemuan yang ke-11. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, ini adalah suatu pesan hikmah yang saya ambil dari surat Al-Isra ayat 82 tentang bagaimana asuhan gizi terhadap suatu penyakit. Nah, harapannya setelah kita belajar tentang konsep ini, mahasiswa bisa memahami tentang apa itu konsep patofisiologi dan konsep dari asuhan diet pada pasien lupus. Nah, pada pertemuan kali ini, yang akan kita pelajari terlebih dahulu adalah tentang apa itu penyakit lupus, bagaimana patofisiologinya, apa manifestasi klinisnya, dan bagaimana perubahan metabolisme terkait gizi. Kemudian baru kita mengetahui bagaimana kebutuhan gizi untuk penyakit lupus, lalu asuhan dietnya mulai dari asesmen, diagnosis, intervensi, dan monitoring evaluasi. Ya, sampai pertama ya, kita pelajari tentang apa itu penyakit lupus. Di sini tampak penjelasan bahwa penyakit lupus merupakan penyakit autoimun sistemik yang ditandai dengan autoantibodi terhadap autoantigen. Nah, pembentukan kompleks imun dan disregulasi sistem imun, sehingga penyakit ini bisa menyebabkan kerusakan beberapa organ, termasuk mulai dari kulit, kemudian ginjal, persendian, limfa, paru-paru, bahkan sampai di sistem saraf dan darah. Jadi, penyakit lupus ini memiliki dampak ke berbagai organ, di mana penyebabnya itu atau dampaknya itu bisa ditandai dengan autoantibodi. Nah, biasanya penyakit lupus ini terjadi pada wanita dengan usia subur dan biasanya di usia yang masih produktif. Nah, penyakit lupus ini tidak menular, tetapi dapat dikendalikan dan bisa ditangani sejak dini. Tadi ya sudah ya, merupakan penyakit autoimun yang sifatnya menahun, kemudian dia menyerang ke berbagai organ dengan berbagai gejala yang variatif, biasanya terjadi pada wanita usia subur atau di usia produktif, dan penyakit ini tidak termasuk penyakit menular, namun bisa dikendalikan dan bisa ditangani sejak dini. Paham ya? Di slide ini. Kemudian, apa itu etiologi? Nah, penyebabnya apa? Untuk penyakit lupus, biasanya didominasi memang ada beberapa 4, di sini saya sebutkan 4 etiologi dari penyakit lupus. Namun sebenarnya berdasarkan penelitian memang belum ditemukan penyebab spesifiknya. Jadi ini dari pernyataan beberapa penelitian menyatakan bahwa penyakit lupus itu disebabkan karena multi faktor atau bisa jadi karena kombinasi dari faktor genetik, faktor lingkungan, dan hormonal. Nah, untuk faktor genetik itu biasanya merupakan gen yang berhubungan dengan respon imun dan inflamasi. Nah, biasanya gen ini berperan dalam mengatur pembentukan atau penyusunan DNA. Nah, apabila ini terjadi pada salah satu saudara, misalkan saudara kakaknya memiliki atau didiagnosis lupus, maka adiknya berisiko besar menurunkan atau berisiko besar terjadi juga penyakit lupus sebanyak 30 kali lipatnya. Jadi memang cukup besar ya faktor penyebabnya dari sisi genetiknya. Kemudian kalau dari sisi faktor lingkungan, biasanya disebabkan karena sinar UV, obat antivirus yang bisa merubah ekspresi gen dari sel CD4, dan juga karena infeksi virus Epstein-Barr atau yang namanya virus EBV. Penyebab yang lainnya yaitu hormonal yang biasanya disebabkan karena penambahan estrogen, di mana nanti akan berdampak pada peningkatan
aktivasi sel beta auto yang reaktif. Nah, kalau yang penyebab imunologi jadi faktor imunnya sejak dari dalam tubuhnya itu memang sudah ada yang kurang sesuai, artinya ada yang nggak beres nih muncul, sehingga menyebabkan munculnya auto antibody. Nah, nanti akan berdampak ke auto antigen. Nanti Ibu jelaskan di slide selanjutnya ya. Nah, ini adalah tahapan proses patogenesis dari penyakit lupus. Yang pertama yaitu terjadinya apoptosis dan aktivasi dari APC. Nah, pada individu dengan gen yang berisiko menjadi lupus, proses pembersihan apoptosis ini tidak berjalan secara sempurna. Nah, misalnya kalau ada orang sehat atau nggak ada masalah nggak ada gen pembentuk lupus, biasanya di proses pembersihan apoptosis yaitu oleh komplemen C1 ini tuh biasanya normal aja dibersihkan secara cepat gitu. Jadi sel apoptosis yang sudah mati ini yang mati akibat paparan virus, paparan UV atau virus-virus yang merusak sel di sini, kan akan terjadi sel apoptosis atau terjadi kematian yang terprogram. Nah, biasanya kalau orang normal itu, biasanya apoptosis ini tuh sudah dibersihkan oleh komplemen-komplemen satu ini secara cepat. Namun pada orang dengan gen yang memiliki resiko lupus, biasanya sisa apoptosis ini nggak bisa dibersihkan secara sempurna. Nah, akhirnya yang nggak bisa dibersihkan secara sempurna itu nggak cuman ininya aja ya komplemen-komplemen, tapi baik karena makrofag itu karena tidak mampu secara cepat membersihkan hasil dari apoptosis ataupun akibat dari kekurangan komplemen. Jadi penyebabnya SLA itu bisa karena kekurangan komplemen atau memang nggak bisa membersihkan si apoptosis itu secara sempurna seperti orang yang tidak berisiko lupus tadi. Akibatnya apa? Antigen sel tubuh itu bertahan lebih lama. Hal ini bisa dikenali oleh gen antigen presenting sel seperti sel dendritik. Nah, sel dendritik itu yang kayak gini nih. Nah, nanti sisa-sisa apoptosis nanti akan meningkatkan produksi interferon oleh plasma cystic cell dendritik. Nah, jadi kayak gini nih hasilnya. Nanti sisa apoptosis ini, nah sel dendritik tersebut kemudian memproses antigen ini dan menjadi teraktivasi untuk membawa antigen tersebut ke kelenjar getah bening regional. Nah, akibatnya meningkatnya sisa produksi apoptosis ini bisa memicu makrofag mengeluarkan berupa interferon A di sini ya, interferon A. Nah, ini bisa mempercepat proses maturasi sel dendritik sehingga pengenalan antigen dari apoptosis itu berlangsung lebih cepat. Di sini ya, jadi dia nanti sel dendritik ini akan masuk ke sini ke kelenjar getah bening. Lalu, tahapan berikutnya yaitu aktivasi sel T helper oleh APC. Kondisi sel APC masuk ke dalam kelenjar getah bening di sini ya. Setelah masuk ke dalam kelenjar getah bening kan nih, yang bentuknya ini itu kelenjar getah bening. Nah, ini sel dendritik ini masuk ke dalam sel getah bening. Kemudian, sel APC akan bereaksi dengan sel limfosit T helper atau sel CD4. Dia akan beraktivasi atau bereaksi. Nah, proses tersebut akan membuat sel T helper menjadi matur dan aktif. Sel T helper ini kemudian akan mengaktifasi sel B dengan bantuan CD40 dan IL-21. Nah, nanti sel B yang sudah matur tadi itu akan aktif berproliferasi menjadi sel B memori. Nah, menjadi sel memori kayak gini nih akan aktif sel memori yang akan meningkatkan antigen seumur hidupnya di sini ya. Nah, jadi tadi itu atau menjadi sel plasma. Jadi memproduksi autoantibody menjadi sel plasma. Sel plasma ini yang kemudian akan memproduksi autoantibody yang pada gilirannya akan bereaksi dengan antigen tubuh sehingga menimbulkan kerusakan. Tadi yang saya jelaskan tentang autoantibody sehingga bisa
membentuk autoantigen. Nah, tahap yang selanjutnya, perhatikan ya, berkembangnya gejala SLE ini karena adanya produksi tadi autoantibody. Tahapannya kayak gini, jadi autoantibody yang diproduksi oleh sel plasma nanti akan beredar ke seluruh tubuh melalui darah ya, dalam darah, dan mulai menyerang antigen tubuh si penderita. Autoantibody yang menangkap antigen yang beredar di dalam darah hasil apoptosis itu juga akan membentuk kompleks dari antigen dan antibodi. Nah, autoantibody ini akan mengaktifasi sistem inflamasi sehingga kemudian akan menyebabkan kerusakan dari organ-organ yang ditargetkan. Kerusakan organ dan sel yang terjadi akan semakin menambah dilepaskannya antigen ke dalam darah. Antigen yang beredar nanti akan menginduksi sel memori dan kemudian dengan cepat membelah dan membentuk lebih banyak sel plasma. Ya. Nah, sel plasma nanti akan memproduksi lebih banyak lagi autoantibody kayak gini nih. Sehingga terjadilah reaksi peradangan terhadap sel. Nah, ini. Sehingga muncullah gejala-gejala dari lupus yang semakin berat atau semakin kronis. Namun, ada kalanya ketika SLE sudah mereda atau lupus sudah mereda, kerusakan yang dipicu misalkan karena sinar matahari atau terkena infeksi virus, nanti akan menyebabkan apoptosis baru. Nah, apoptosis ini kemudian akan membangun sel kembali sel beta memori dan timbullah kekambuhan dari penyakit lupus. Jadi ketika terjadi dari etiologi tadi karena ada salah satunya adalah karena faktor lingkungan ya. Jadi salah satunya misalkan ketika penderita terpapar lagi nih oleh sinar UV, misalkan dia udah mau sembuh tapi dia sempat keluar dan terpapar sinar UV agak lama, nah nanti muncul lagi, kambuh lagi, bentuklah proses tadi peradangan yang terjadi di sini, gitu ya. Jadi inilah rangkaian penyebab patogenesis dari penyakit lupus. Manifestasinya biasanya ada 4 ya, yang paling besar terjadi itu. Yang pertama adalah muskuloskeletal, di mana terjadi artritis atau peradangan di area pergelangan tangan, kaki atau lutut. Yang kedua yaitu mukokutan, artinya di sini biasanya terjadi gejala-gejala seperti ruam di kulit di area hidung dan pipi, biasanya terbentuk seperti ruam-ruam merah-merah ya, itu sama rambut rontok, sama juga adanya ulkus pada oral atau sariawan gitu ya. Yang lainnya manifestasinya adalah kelainan pada multi organ tadi ya, karena si sel plasma tadi itu dia bisa menyerang ke beberapa organ dan nanti dampaknya menjadi perikarditis, pleuritis, depresi juga karena bisa menyerang sistem saraf, kerusakan retina, stroke dan lain-lainnya. Tadi ya sudah saya jelaskan di beberapa organ yang bisa terdampak dari penyakit lupus. Dan yang keempat, manifestasi jenis lupus yang paling adalah kelainan dari organ ginjal, mulai dari hematuria, yaitu adanya darah yang ada dalam urin, kemudian proteinuria, adanya kandungan protein yang ada dalam urin, artinya si ginjal sudah tidak bisa menyaring si protein tadi, kemudian terjadinya pyelonefritis kronis, salah satu peradangan di organ-organ di ginjal. Nah, metabolisme gizi terkait dengan pasien lupus ini biasanya terjadi memang secara umum, biasanya pada penderita lupus terjadi penurunan yang signifikan, terutama pada hasil dari metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, di sini ditandai dengan adanya penurunan dari kadar serum malat, sitrat, alfa-ketogetarat, dan juga penurunan dari produk intermediat hasil dari metabolisme lemak. Nah, nanti kalau terjadi
penurunan energi bisa jadi kondisi pada pasien lupus akan semakin parah, sehingga akan semakin memperburuk kondisi tubuhnya. Harapannya nanti dengan kita mengetahui metabolisme gizinya, maka kita bisa melakukan suatu remisi atau penstopan atau menghambat agar pasien tersebut tidak kambuh secara berulang. Sebelumnya kita harus tahu kan untuk mengetahui hasil apakah pasien tersebut terdeteksi lupus atau tidak, kita perlu mendiagnosisnya. Nah, salah satunya dengan melakukan pemeriksaan laboratorium dan scanning. Nah, kalau untuk scanning biasanya kita cek ekokardiogram, foto dan foto ronsen. Serta kalau melakukan pemeriksaan lab, itu biasanya dicek darahnya, sel darah biasanya disajikan cek darah lengkap, kemudian dilakukan pemeriksaan anti nuklear antibody, dilakukan pemeriksaan imunologi juga, menganalisis urinnya tadi ya, karena ada gejala-gejala apakah hematuria, apakah proteinuria, ya. Kemudian tes komplement, artinya dicek sebenarnya komplement itu seberapa besar ya yang diproduksi oleh tubuh. Sebenarnya menentukan diagnosis lupus ini bisa beraneka ragam dan bisa lebih banyak dari ini karena penyakit lupus itu sebenarnya beragam untuk setiap orangnya. Jadi gejala-gejalanya itu variatif dan berbeda-beda untuk setiap orang. Jadi tidak bisa disamakan pemeriksaan diagnosisnya itu harus ini. Tapi kita sesuaikan dari tadi ya, tanda-tanda gejalanya tadi seperti apa, sudah menyerang ke organ mana saja. Nah, kita masuk ke asesmen gizi. Kita mulai dari asesmen atau pengkajian data antropometrinya. Kita lihat, kita kumpulkan data mulai dari usia, berat badan, tinggi badan, lila. Sehingga kita bisa mengetahui status gizi pasien lupus ini sebenarnya masuk di kategori mana. Kemudian yang kedua adalah kita cek biokimia, yaitu kita ketahui hasil dari darah lengkap yang tadi itu, mulai dari HB-nya bagaimana, hematokritnya, hasil hematokrit, hasil leukosit itu juga penting karena kita harus tahu ya, si sel CD4 tadi itu sudah sampai seperti apa. Kita juga perlu cek albuminnya, kreatinin, ACC, dan lain-lain. Kita lihat seberapa parah si kondisi pasien lupus ini menyerang beberapa organ tadi ya. Jadi kita cek biokimia itu bisa berbeda-beda, itu bisa berubah. Kemudian kita cek hasil klinisnya, kita amati tanda klinisnya, tanda vitalnya, mulai dari tensi, nadi, kesadarannya, dan suhu tubuhnya, serta cek tanda vital lainnya, dan juga beberapa keluhan pasien terkait gizi, misalkan mual, muntah, dan lain-lainnya ya. Kemudian dietarinya kita bisa cek mulai dari riwayat konsumsi obat dari penyakit lupus ini, obatnya apa saja, adakah yang berkaitan dengan makanan yang dikonsumsi, apakah ada interaksi. Nanti kita bisa lihat dari riwayat si pasien konsumsi obat apa, kita tanyakan juga food recall-nya, dan apakah si orang tersebut mengalami alergi terhadap makanan tertentu. Lalu beberapa pilihan dari atau kemungkinan alternatif diagnosis gizi tadi terkait dengan tadi ya, sudah saya jelaskan tentang metabolisme gizinya. Nah, ini berkaitan dengan tadi asupan energi, protein, lemak, serat, karbohidrat yang tidak adekuat. Biasanya apa penyebabnya? Tanda-tandanya tadi bisa jadi pasien tersebut mengalami mual, lemas, penurunan nafsu makan yang ditandai tadi ya ada perhitungan pemenuhan asupan energi proteinnya kurang, atau juga karena pasien si lupus ini sudah kronis, biasanya kan terjadi tadi menyerang ke beberapa organ, misalkan persendian, kemudian menyerang ke stroke misalkan, atau di saraf. Nah, akhirnya kan pasien tersebut terkendala dalam proses aktivitas atau dalam proses penyiapan makanan, sehingga nanti diagnosis juga bisa masuk ke diagnosis tentang gangguan kemampuan dalam mempersiapkan makanan yang berhubungan dengan tadi, misalkan kondisinya si pasien sudah lelah atau dia memang sudah tidak mampu mempersiapkan melakukan aktivitas tertentu. Dan nanti diagnosis juga bisa kita lihat dari kondisi pasien dengan beberapa penyakit lain ya, yang dia bisa komorbid ke beberapa banyak organ-organ lain, misalkan pasien lupus yang juga mengalami gejala-gejala di ginjal atau di paru-paru. Nah, nanti kan beda lagi ya diagnosis gizinya, nanti kita bisa kaji lagi sesuai kasusnya.
Nah, sebenarnya ini adalah intervensi gizi yang saya buat secara umum ya, jadi tidak bisa digeneralisasikan untuk semua pasien lupus. Nanti kita bisa lihat kondisinya tadi ya, sesuai kasusnya bagaimana. Pada intinya, tujuan dietnya untuk intervensi gizi adalah untuk memberikan energi dan zat gizi sesuai kebutuhan dari pasien tersebut dan juga meningkatkan status gizi pasien karena biasanya pasien dengan lupus ini mengalami kondisi penurunan ya, gizinya semakin menurun. Harapannya dengan kita mengintervensi, status gizinya bisa lebih baik lagi. Nah, cara dietnya untuk pasien lupus tadi ya, sebenarnya harapannya untuk kebutuhan energi, protein, lemak, jumlahnya itu cukup atau tidak lebih dari normal. Rentang kebutuhannya menurut IOM 2002 untuk karbohidrat adalah 45-60%, protein adalah 10-35%, lemak 20-35%. Kebutuhan protein untuk pasien ginjal kronis dialisis biasanya dia hanya 0,6 gram per kilogram per hari dan harus protein dengan nilai biologis yang tinggi. Biasanya untuk proteinnya terdapat pada protein hewani ya. Nah, ini kemudian untuk perhitungan energi juga harus disesuaikan dengan kebutuhan. Nanti bisa dilihat usianya, tinggi badan, berat badan, komposisi, dan tingkat stresnya. Apakah dia ada penyakit lain tadi. Kemudian kebutuhan vitamin D-nya biasanya 20 mikrogram, kemudian vitamin A-nya kira-kira 5.000 atau 1.000 mikrogram RE per hari. Kebutuhan kalsium juga penting, karena kan dia tadi ya, kalau terkena matahari kan sudah terjadi kekambuhan. Jadi kemungkinan kita harus memenuhi kebutuhan vitamin D, vitamin A, dan kalsium supaya tadi ya tidak terjadi peradangan di persendian. Ya, biasanya kebutuhan kalsiumnya sekitar 1.500 mg jika pasien tersebut sudah mulai sulit makan. Kemudian kebutuhan Fe dan zinc juga perlu, biasanya karena pasien lupus mungkin bisa terjadi anemia defisiensi besi sehingga perlu diberikan Fe dan zinc kira-kira 15 mg untuk laki-laki dan 12 mg untuk perempuan. Nah, monefnya bagaimana tadi ya? Sebenarnya pada prinsipnya kita akan memonef apa yang tadi sudah kita kaji di awal, yaitu antrometri, leukemia, klinis, dan dietary. Apakah sudah mencapai normal atau mencapai standar yang kita harapkan. Baiklah, sudah cukup. Dan jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Berikut adalah referensi yang digunakan, bisa kalian gunakan untuk belajar. Berasa sekian, mari kita berdoa untuk menutup belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.